Kabeh. Sugeng dalu rahayu dari Timur Bengawan. Pada malam hari ini, Eyang sudah banyak menyampaikan kepada cucunya Eyang, Del Gumadil Gendewawati bersama Sil Pringsil. Eyang sudah menceritakan cakra ada 7. Eyang sudah menceritakan tentang dimensi yang ada 7. Eyang sudah menceritakan tentang energi yang ada 4. Dan bagaimana itu bekerja, serta kenapa kita mengadakan sesajen, untuk apa fungsinya. Nah, mereka semua berhubungan, bukan? Berhubungan. Nah, ketika itu berhubungan, maka hasilnya poinnya adalah kesadaran spiritual. Sadar. Nah, kesadaran itu untuk apa? Supaya kita terbebas dari karma. Nah, karma baik, karma jelek atau apa? Supaya kita itu terbebas dari karma. Karma baik, karma jelek yang nggak tahu. Yang penting yang itu hidup di dunia ini, sehari-harinya hidup di dunia ini. Ketika yang hidup di dunia ini sehari-hari, yang pasti berurusan dengan yang namanya karma. Entah itu kecil, entah itu besar, tetap berurusan dengan yang namanya karma. Nah, ketika engkau melakukan karma yang buruk, ya nggak mau ngambil yang baik, karena menurut Eyang yang baik itu bukan sebuah karma baik, tapi menurut Eyang karma itu adalah sesuatu yang buruk yang menimpa diri kita. Ya, karma buruk, sesuatu yang buruk yang menimpa diri kita selayaknya pada tahun-tahun dan bulan-bulan ini. Hati-hati dengan hukum alam. Dan hukum itu kan sebuah peraturan yang sudah terkenal sekali, hukum itu. Ketika itu terkenal, makanya orang itu susah untuk membelokkannya seharusnya, karena sudah terkenal. Tapi orang kadang nekat karena mereka nggak tahu malu. Ya, udah hilang urat malunya, nggak tahu malu, jadi nekat. Itulah yang terjadi. Makanya banyak yang ditangkap, mau dihukum ketawa, tertawa. Ya, di barat sana, ya, seorang keamanan, kita sebut polis, ya, polis. Mereka diajarkan kekerasan, tentu saja, martial art, bela diri. Yang pernah menemui waktu itu sekali di tempatnya yang luar biasa, kecepatan, ketepatan, serta reaksi mereka. Ya, tepat, cepat, reaksinya luar biasa. Ya, senyap, dan betul-betul senyap. Nah, tetapi itu tadi, kekerasan itu jarang mereka gunakan, jarang. Tetapi mereka lebih ke lapangan itu menggunakan verbal martial art. Ya, verbal martial art yang artinya bela diri dengan lidah, bersilat lidah. Ya, makanya mereka tahu undang-undang dengan benar. Makanya ketika ini dijelaskan dengan baik, oh ini bersilat lidah, bela diri dengan lidah, verbal martial art. Jadi tidak menimbulkan konflik. Nah, tetapi ya itu dibekali dengan sebuah SDM, sumber dayanya manusianya juga harus luar biasa.
ya, yang suka membaca, hidupnya bahagia, ya, seorang polis yang, karena yang punya teman juga tetangga yang waktu yang tinggal di barat, hidupnya bahagia, membaca, ya, dan banyak ngasih tahu yang tentang pekerjaannya bagaimana, tentang bagaimana beliau itu ketika berurusan dengan jalanan lebih banyak menggunakan verbal martial art, yang artinya bela diri mulut atau cocot. Nah, kenapa yang menyangkut pautkan dengan polisi yang ada di barat, polis itu tadi. Nah, perbaikan macam apapun, ya, ketika tidak ada sumber daya manusia yang suka membaca dan meningkatkan kesadaran spiritualnya dengan tinggi, tidak akan berhasil. Ya, kesadaran spiritual. Karena apa? Hambatan-hambatan spiritual itu ada di cakra, 7 cakra. Ya. 7 cakra hambatannya yang menghambat, dan itu harus dihilangkan. Tentang ketakutan, tentang kegelisahan atau rasa menyesal, tentang malu, ya, yang ada di perut, tentang kesedihan, tentang kebohongan yang ada di tenggorokan. Nah, juga tentang imajinasi, halusinasi, sehingga mencapai cakra mahkota. Dan itu juga enak sekali ketika engkau itu mampu meningkatkan cakramu, terkoneksi dengan leluhur. Karena apa? Yang sudah bilang, engkau dapat melindungi uangmu, semua harta bendamu, tapi engkau tidak dapat melindungi jiwamu. Yang melindungi nur cahayamu itu siapa? Yang melindungi cahayamu itu siapa? Karena yang memakan cahayamu itu adalah jiwa. Yang melindungi cahayamu adalah ragamu. Karena ingat kata-katanya yang ketika raga itu mampu memusnahkan jiwa serta pikiran, bagaimana cara ngetesnya? Minum alkohol 1 gelas, maka hilanglah akal sehatmu, hilanglah perasaanmu, jiwamu. Nah, nah, raga itu mampu menumpaskan. Makanya yang menjaga cahaya adalah indera, yaitu raga. Karena tubuh atau fisik ini mempunyai indera yang mampu menjaga cahaya dari jiwa yang akan memakannya. Ya. Jiwa itu kadang-kadang juga berlebihan. Ketika mendapatkan informasi, pengetahuan yang ketoke ketoke kayak seperti beneran, padahal itu cuman informasi yang jendek atau informasi yang ngambil lewat kelingking lalu diceritakan lagi dan dapat jempol. Makanya gak usah punya guru, ya, kalau masalah spiritual harus kosongkanlah pikiranmu. Karena apa? Ketika engkau mempunyai guru, engkau hanya jendek mengambil dari kelingking dan engkau akan menceritakannya kembali, berpidato hahaha kepada orang-orang, dan orang-orang tepuk tangan. Itu hanya ngambil dari kelingking dan kamu dapat jempol. Padahal sebenarnya di dalam dirimu itu kemproh alias jorok. Ya. Del Gumandel, ingat pesannya yang harus menganalisa dengan sangat jelas dan jelas. Jadikanlah engkau pada dimensi 7. Jiwamu jadikan pada dimensi 7, dimensi malaikat, di mana dia makhluk abadi yang ada di dimensi 7. Dan tugasnya, pekerjaannya hanya memberitakan kebaikan, tentang kebaikan. Yang mau tanya, ada nggak malaikat yang memberitakan tentang kejahatan? Tidak, semuanya membawa kabar gembira, kebahagiaan. Nah,
Apakah kita yang sempurna ini tidak bisa di level dimensi 7? Ya jelas bisa toh, memberitakan kegembiraan, kebahagiaan, welas asih. Untuk jadi dimensi 5 setengah dewa itu lebih mudah ya. Untuk menjadi sang pencipta, ya kita sudah dikasih kesempatan untuk menciptakan. Punten, mimpi buruk. Mimpi buruk ya. Kemasukan energi apa? Energi lapar. Nah itu ke alam 7 itu mudah kan untuk mencipta ya. Kita bisa menciptakan apapun, makanya maha pencipta ya. Tetapi untuk ke dimensi 8 itu yang tanda tanya. Dimensi 5, 6, 7 itu kan tidak ada fisiknya ya. Jadi dimensi itu tidak ada fisiknya. Tetapi bagaimana jika dimensi 8 itu diisi sesuatu yang mempunyai fisik, yang artinya utuh, ada nur cahayanya, ada jiwanya, ada raganya, tetapi abadi. Lebih keren ya. Makanya jangan menyepelekan keabadian, tetapi lebih bersyukurlah dan jadilah sesuatu yang abadi tetapi berwujud ya, berwujud. Abadi tidak ada bentuk fisiknya juga masih kurang ya. Kata-kata yang itu memang kadang-kadang tidak mudah untuk dipahami, tapi ketika engkau mengulang-ulang itu banyak yang komen mengulang-ulang, yang mampir ke tempatnya Eyang, padahal Eyang itu memberikan wejangan kepada cucunya Eyang. Engkau mampir dan nonton diulang-ulang, maka engkau akan ketemu, karena sebenarnya tidak simpel ya. Karma yang terjadi, karma itu seperti entitas itu mampu bermanifestasi. Karma pun juga begitu ya. Di saat engkau berbuat kejahatan kecil yang tidak engkau sadari, maka karma bermanifestasi menjadi kesehatan ya. Jadi kamu tidak sehat. Karma bermanifestasi berubah menjadi uang, maka rezekimu seret ya, nggak dapat rezeki. Jadi ketika engkau menghina Eyang apapun ini, maka engkau akan mendapatkan dari karmamu, di mana karma itu berubah bermanifestasi menjadi uang. Mungkin engkau akan seret rezeki, susah rezeki, dan bahkan mungkin kesehatanmu akan terganggu. Nah, seperti itu. Makanya jangan asal ngomong sama Eyang. Eyang sudah mencoba menjadi malaikat, memberitakan berita gembira, welas asih dan kebaikan. Engkau menghujat karena engkau berbeda dengan cara pandangnya Eyang. Maka karma yang kau perbuat kepada Eyang bermanifestasi dalam sebuah perubahan apapun yang ada, karena engkau hidup ya. Engkau hidup. Ingat, itu yang kau temui sehari-hari. Kesehatan, keuangan, hubungan dengan istrimu, dengan keluargamu, dengan anakmu, dengan siapapun. Nah, jangan tertawa. Ketika engkau tertawa menertawakan Eyang, maka energi Eyang bisa bermanifestasi berubah menjadi apapun, sehingga itu akan menjadi karmamu. Bantulah Eyang, jadikanlah dirimu malaikat yang memberitakan kabar kebahagiaan, kabar gembira, kabar welas asih. Welas asih yang tidak masuk dalam sebuah golongan apapun, tapi welas asih yang mampu dilogika dan berpikir, berdiri dengan
memohon bantuan sang penjaga jiwa. Penjaga jiwa. Siapakah penjaga jiwa yang tepat untuk dimintai pertolongan adalah leluhur. Karena leluhur ditakdirkan untuk hidup dan takdir itu belum selesai, tetapi beliau sudah tidak ada, maka jiwanya ada di dimensi ketiga. Dan untuk memberikan dia fisik kembali saat ini, air, api, angin, tanah, unsur itu yang kita harus gunakan untuk menarik jiwanya sehingga memori kesadarannya kembali kepada kita. Nah, ingat karma, kutukan generasi itu ada. Jika engkau tidak tanya pada leluhurmu, maka engkau tidak akan tahu kutukan generasi. Kutukan generasi adalah penyakit yang luar biasa, ya, stroke, kematian, ya, terus kanker dan sebagainya. Kutukan generasi. Lalu karma yang paling luar biasa adalah karma yang leluhurmu pun juga tidak akan bisa tersambung meskipun engkau kasih sarana, unsur, elemen apapun serta ruang, yaitu karma yang benar-benar menakutkan. Karma itu adalah karma ketidaksadaran atau karma ketidakingatan kita pada memori-memori. Makanya banyak orang yang menderita hidupnya padahal sudah berbuat baik, sudah sedekah, ngasih uang, sudah berbuat welas asih, tetapi selalu saja menderita. Kenapa? Karena itu sebuah karma di mana engkau dihilangkan ingatanmu sehingga engkau tidak mampu mengingat kembali memori yang dulu dari leluhurmu. Jadi ketika kamu berbisnis apapun, lepas karena kamu gak ingat, selalu gak ingat, selalu lupa, selalu salah. Nah, karena apa? Ketika engkau hadir di sini, dulu engkau tidak pernah belajar samadhi, tidak pernah merasakan puncak dari spiritual, tidak pernah menggunakan unsur dalam dirimu karena mungkin keegoanmu merasa benar dan paling benar. Ya. Mengerikan jika karmanya itu sering lupa dan sering salah. Apapun kebaikan tidak akan bisa menutupinya karena itu karma yang sudah terjadi sebelum kamu hadir di sini. Meskipun memanggil entitas leluhur untuk melindungi dan membantu, maka buatil kumantil gendewawati dan sil pringsil samatilah. Tingkatkan spiritualmu, tingkatkan kesadaran spiritualmu, terkoneksi dengan leluhurmu yang dimana takdirnya ya belum selesai dijalankan. Makanya dia meregenerasi untuk menyelesaikan takdirnya, yaitu adalah Eyang dan engkau. Kiranya begitu tentang kesadaran. Ya, jika video yang banyak membantumu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, maka jauhilah keserakahan, jauhilah kelicikan, jauhilah menggunakan ilmu sihir, ilmu yang memfitnah, kebohongan-kebohongan, di mana kebohongan itu yang kamu dapatkan dengan kelingking dan kamu dapat jempol dan tepuk tangan dari orang lain. Jauhkan darimu. Rahayu, rahayu dari timur Bengawan, buat cucunya yang I love you.